Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Goyan selesai berbicara, tiba-tiba cahaya biru meledak dari matanya yang besar. Kemudian dengan gila-gilaan menyapu ke sekeliling pembatasan yang menyelimuti gunung hitam. Meskipun pembatasan yang diatur oleh Suguhan ini telah mencapai puluhan ribu tahun, tidak peduli seberapa kuat pembatasan yang dibuat oleh Suguhan. Di bawah cahaya biru dari mata Goyan langsung runtuh tanpa bisa melakukan perlawanan sama sekali. Hanya pembatasan tingkat rendah seperti ini. Apa yang bisa Anda sombongkan di depan Tuan Anjing? Dasar sampah. Goyan mendengus dingin. Tidak, jangan hancurkan mahakarya saya. Dasar monster bermata besar. Suguhan meraung dengan marah, bahkan mata langsung memerah. Seolah-olah pembatasan yang menyelimuti gunung hitam ini jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Apa? Pembatasan semacam ini Anda menyebutnya mahakarya? Jika Anda ingin berbicara tentang batasan, meskipun pembatasan yang Anda bentuk ada misteri di dalam, tetapi pembatasan tidak layak disebutkan mahakarya. Karena sebagian pembatasan ini tidak ada lengkap, yang membuat akumulasi kuantitas tidak teratur, karena Anda membuat pembatas ini terlalu banyak pengaturan yang berbeda. Jadi pembatasan ini tidak berbeda dengan produk sampah. Jadi bagaimana Anda bisa menyebutnya sebagai mahakarya? Goyan berteriak dengan keras, matanya yang besar menatap Suguhan dengan curiga. Namun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Goyan, Suguhan tidak menanggapi langsung, tetapi mata Suguhan telah menunjukkan tatapan yang berdarah. Kemudian dengan cepat dia melambaikan tangannya lagi dengan ganas, yang membuat semua kekuatan pembatasan langsung terkunci di sekitar Goyan. Kemudian dengan ganas langsung menyelimuti Goyan dan Xiaoyan secara langsung. Hanya saja Suguhan tidak menyadari bahwa apa yang disebut dengan mata besar dengan cahaya biru yang berdiri di depannya telah memiliki pencapaian dalam hal formasi pengekangan yang benar-benar melebihi batas yang dapat dia bayangkan olehnya. Jadi semua pembatasan yang telah disembunyikan oleh Suguhan dari Goyan tanpa terkecuali tidak luput dari cahaya biru yang meledak dari mata Goyan. Jadi selama pembatasan yang disapu oleh cahaya biru Goyan, selama itu pembatasan cahaya biru bisa menebusnya. Meskipun Goyan telah mengikuti Xiaoyan untuk waktu yang lama, tetapi saat melihat pemandangan itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Karena meskipun Goyan telah banyak membantunya memecah formasi pembatasan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sejauh ini, selama Goyan mau mengambil tindakan, selama itu adalah formasi. Tidak ada satupun formasi pembatasan yang mampu menahan kekuatan cahaya biru dari mata Goyan. Seolah-olah tidak ada satupun yang tidak dapat dipecahkan oleh Goyan. Sialan, tidak bisakah Anda diam? Suguhan meraung, melepaskan semua kekuatan pembatasan yang menyelimuti Goyan seketika. Namun di bawah cahaya biru yang meledak dari mata Goyan yang besar, pembatasan yang menyapu ke arah Goyan dengan liar. Di bawah cahaya biru menyapu dengan gila-gilaan. Tanpa kecuali semua pembatasan tersebut runtuh seketika, yang membuat ekspresi Suguhan semakin jelek saat ini. Ayo, panggil saya Tuan Anjing, karena Tuan Anjing ini juga memiliki kebajikan dalam hidup. Meskipun saya sedikit meremehkan pembatasan yang Anda buat, tetapi karena Tuan Anjing melihat Anda begitu gigih dalam hal pembatasan, izinkan saya untuk memperlihatkan kepada Anda apa yang disebut dengan mahakarya. Segera setelah kata-kata Goyan jatuh, sebuah cahaya biru meledak lagi dari mata Goyan lagi.
Dengan cepat pembatasan misterius langsung mengembun dengan gila-gilaan di udara. Namun untuk Xiaoyan, meskipun dia tahu pembatasan yang dibentuk oleh Goyan sangat kuat, tetapi dia tidak dapat merasakan misteri dari pembatasan ini. Tetapi pada saat yang sama, saat Suguan melihat pemandangan itu, tiba-tiba mata Suguan langsung melotot, dan dia bahkan tidak berani berkedip sama sekali. Jelas dia takut akan kehilangan momen saat melihat pembatasan yang mengembun di udara. Sialan, hanya beberapa tarikan nafas dia bisa membentuk pembatasan yang luar biasa ini. Seperti pembatasan ini jauh lebih kuat dari pembatasan yang saya ciptakan. Suguan tertegun sejenak, kemudian berkata dalam hatinya, melihat ini, bahkan Xiaoyan yang tidak tahu banyak tentang metode formasi pembatasan, dia juga cukup terkejut, karena pembatasan ini hanya bisa dikatakan sempurna. Bukankah itu hanya formasi pembatasan level rendah? Tetapi mengapa bisa ditingkatkan sedemikian rupa? Suguan berkata dengan bingung, karena setelah pembatasan yang dibentuk oleh Goyan memadat, Suguan tercengang. Pupilnya terus berkedut, bahkan ekspresi wajahnya terlihat penuh dengan kebingungan yang tak terlukiskan. Jika Anda mengatakan demikian, Anda salah. Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa tentang teknik keheningan. Bahkan jika Anda dapat membuat begitu banyak pembatasan, sepertinya Anda belum benar-benar menemukan terobosan yang nyata. Jadi, untuk melangkah lebih jauh, Anda harus memahami sesuatu. Goyan berkata, kemudian berpura-pura menjadi misterius, karena saat Goyan berbicara tentang momen paling kritis, dia tiba-tiba berhenti, kemudian dengan cepat dia menghela nafas panjang. Mendengar apa yang dikatakan Goyan, Suguan menatap Goyan dengan cemas, karena dia berpikir pembatasan ini adalah sesuatu yang tidak dia ketahui oleh siapapun. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun, dan alasan mengapa ada begitu banyak pembatasan di tempat ini, karena sebelumnya Suguan tidak dapat menemukan cara untuk dapat menyempurnakannya, yang menunjukkan pengaturan pembatasan yang dia kembangkan selama ini hanya seperti orang gila yang tidak tahu aturan, yang sama saja dengan menipu diri sendiri, berputar-putar tanpa menemukan terobosan. Gimana? Apakah Anda tidak ingin tahu metode yang saya gunakan? Goyan terus menggoda. Suguan menatap dengan senyum menghina. Mendengar itu, Suguan menggertakkan giginya, karena dalam puluhan ribu tahun dia bekerja keras selama dia bisa mendapatkan metode yang digunakan Goyan. Dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan terobosan. Jadi pada saat ini, jika harus memiliki martabat dan pencerahan, mungkin dia lebih memilih yang terakhir. Memikirkan hal ini, Suguan ragu-ragu. Hei, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berani melanggar perintah Tuan Anda? Jiwa leluhur Chang Yuhua berteriak dengan marah, menatap Suguan dengan mata dingin. Jelas dia menyadari Suguan benar-benar ditaklukkan oleh Goyan, yang memungkinkan dia mendapatkan metode yang tidak dapat dia temukan selama ribuan tahun ini. Cepat ambil kesempatan ini untuk menahannya. Sisanya serahkan kepada saya, dan saya tidak akan melepaskannya. Suara berat dari jiwa leluhur Chang Yuhua terus mengeluarkan suara dari mulut Chang Yuhua, yang membuat mata Suguan langsung memerah. Kemudian dia menatap Goyan dengan dingin. Melihat itu, Goyan berteriak dengan keras. Karena Anda sangat ingin mengenal Tuan Anjing, jadi saya akan memberitahu Anda dalam teknik pembatasan. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh lagi, dan yang paling dibutuhkan dalam pembatasan adalah bakat. Dan saya identik dengan bakat itu. Goyan membuka matanya lebar-lebar, menunjukkan ekspresi bangga pada dirinya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, pembuluh darah di dahi Suguan berkedut hebat. Karena dia tahu sekarang dia sedang digoda Goyan, yang membuat amarahnya melonjak.
Sepertinya Anda mencari kematian. Suguan berteriak dengan marah, mengatupkan giginya, menatap Goyen dengan niat membunuh yang sangat kuat. Jelas dia dipenuhi dengan kemarahannya hingga ke titik ekstrim. Karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut Goyen selalu menghinanya. Sialan, ingin membunuh tuan anjing, berapa usia Anda? Goyen terus mengutuk dengan keras. Pembunuh 1000 pisau, sekarang giliran Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, Goyen langsung menyelinap ke bahu lengan Xiaoyan. Mendengar itu, Suguan mendengus dingin. Jelas dia tahu Goyen dengan sengaja memanfaatkan kekuatannya yang membuat kemarahan Suguan semakin memuncak. Tiba-tiba aura yang sangat kuat meledak dari tubuh Suguan, dan aura yang dipancarkannya setidaknya berada di ranah di atas keabadian langkah kelima. Bahkan fluktuasi yang keluar dari tubuhnya masih terus meningkat. Pada saat yang sama, selain matanya yang berubah menjadi merah darah, bahkan di antara alis juga menjadi merah. Sekarang saya ingin melihat apakah Anda dapat melanggar larangan Dewa Jingsu saya. Setelah kata-kata Suguan jatuh, sesaat kemudian batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi gelombang kekuatan yang menutupi dirinya sendiri. Kemudian dengan cepat, aura yang dipancarkan dari tubuh Suguan tiba-tiba melonjak dengan ganas, menyapu ke arah Xiaoyan dengan cepat. Tepat ketika melihat Suguan bergegas keluar, sosok Chang Yuhua juga mengeluarkan dua sosok yang melintasi kehampaan. Yang satu kiri dan satunya di kanan. Masing-masing dari sosok ini menghadap ke arah Xiaoyan dengan tubuh yang mengeluarkan kilatan guntur dan keabadian yang melonjak dengan ganas. Memicu gelombang yang sangat menakutkan dan suara seperti dentuman sonik. Pada saat ini, Xiaoyan masih berdiri dalam kehampaan, sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Karena setelah Goyen memprovokasi mereka, dia langsung bersembunyi di jubah lengan Xiaoyan. Adapun sang ratu yang selalu berada di belakang Xiaoyan, dia hanya berdiri dengan tenang. Jelas dia tidak berniat membantu Xiaoyan saat ini. Dan untuk Xiaoyan sendiri, dalam menghadapi serangan dari satu kiri dan satu kanan, dia juga tidak berani gegabah saat ini, yang membuat matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Meskipun sebelumnya dia sangat peduli dengan keselamatan Chang Yuhua, tapi melihat metode serangan dari keduanya, dia tidak bisa peduli dengan keselamatannya sekarang. Bahkan meskipun Xiaoyan bisa menggunakan teknik pembentukan kehidupan untuk bergabung dengan avatar Suho dan avatar Taisu, tetap pada saat ini, dia tidak memilih untuk menggunakannya. Karena kekuatan Xiaoyan sendiri telah menerobos keabadian Kaisar langkah keempat. Jadi seharusnya dengan keabadian langkah keempat dan kekuatan tubuhnya yang mencapai tubuh abadi, seharusnya dapat menahan dampak serangan tersebut tanpa dia mengelak sedikit pun. Jelas Xiaoyan berencana menggunakan kekuatan tubuh utamanya untuk menerima serangan langsung dari keduanya. Tepat ketika sang ratu merasakan ide gila Xiaoyan, mata sang ratu bersinar dengan indah. Dan bahkan dia masih bisa tersenyum manis yang membuat dia terlihat lebih menggoda. Jelas di mata sang ratu, dalam menghadapi pertempuran semacam ini tidak mungkin akan menimbulkan masalah bagi Xiaoyan. Jadi dia tidak perlu mengambil tindakan apapun. Bagaimanapun, sang ratu percaya Xiaoyan dapat menyelesaikannya pertarungannya sendiri. Karena dengan seringnya Xiaoyan menghadapi rasa krisis kematian, maka peningkatan kekuatannya juga akan meningkat pesat. Pada saat ini, Suguan dan Chang Yuhua menyapu dengan liar. Keduanya mengeluarkan telapak tangannya, kemudian dengan cepat, kekuatan yang sangat kuat langsung menyelimuti Xiaoyan. Kali ini jiwa yang mengendalikan Chang menggunakan kekuatan guntur yang setipis sutra yang menyapu ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sehingga sangat sulit ditangkap dengan mata telanjang.
Sedangkan Suguhan menggunakan telapak tangan raksasa yang telah memadai di udara. Jelas kekuatan telapak tangan raksasa ini penuh dengan berbagai kekuatan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya, yang menunjukkan kedua serangan ini sangatlah kuat. Sehingga gelombang fluktuasi kehancuran muncul di kehampaan, yang membuat kehampaan di mana Xiaoyan berada bergetar hebat. Seolah-olah kehampaan di tempat ini akan runtuh. Tepat ketika Xiaoyan melihat kedua sosok ini, mata Xiaoyan memancarkan aura yang sangat ganas, yang membuat setiap orang yang melihat tatapan Xiaoyan pasti akan bergidik ketakutan. Senior, junior ini telah bersikap sopan kepada Anda, tapi jika Anda ingin melawan saya, Anda pasti akan mati. Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, Suguhan dan jiwa yang mengendalikan Chang Yuhua menjadi semakin marah. Jelas sikap arogan Xiaoyan tidak dapat diterima oleh mereka. Jadi dengan kecepatan yang sangat cepat, keduanya telah mendekat di sekitar Xiaoyan dalam sekejap mata. Bahkan dalam serangan ganas mereka, Suguhan telah mengunci pergerakan Xiaoyan yang membuat Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar sedikit pun. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.